Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman sekalian di akun channel YouTube saya, Andrian S. Rahmawan. Pada hari ini saya mencoba menjelaskan terkait dengan program Indonesia Pintar atau PIP yang berada di level perguruan tinggi atau yang biasa kita kenal dengan KIP kuliah. Yang pertama teman-teman sekalian, kita perlu mengetahui apa sih KIP kuliah itu yang sebenarnya. Ya, jadi KIP kuliah ini adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan sekolah menengah atas, SMA atau sederajat, ya, yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Nah, di sini kita bisa mengetahui teman-teman bahwa ada dua hal dasar yang harus dipenuhi ya bagi penerima KIP kuliah. Yang pertama adalah potensi akademik yang baik, dan yang kedua adalah memiliki keterbatasan ekonomi. Dua hal ini merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan ya teman-teman. Sebagai contoh misalnya ada siswa yang memiliki potensi akademik baik ya, tetapi tidak memiliki keterbatasan ekonomi. Dalam arti siswa ini adalah siswa yang kaya ya, orang tuanya mampu, maka tidak bisa mendapatkan KIP kuliah. Begitu juga sebaliknya ya, misal ada siswa itu memiliki keterbatasan ekonomi, orang tuanya tidak mampu ya, tetapi siswa itu sendiri juga tidak memiliki potensi akademik yang baik, maka itu juga tidak bisa mendapatkan KIP kuliah. Jadi orang yang biasa mendapatkan KIP kuliah adalah orang yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan penyelenggara ya. Penyelenggara KIP kuliah adalah kampus-kampus di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama ya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau yang sekarang itu adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Misalnya itu ada perguruan tinggi negeri ya. Sedangkan untuk Kementerian Agama itu ada yang kita kenal dengan perguruan tinggi swasta, misalnya ada STAIN atau IAIN dan lainnya ya. Jadi penyelenggaranya di sini ada dua, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Agama. Lalu bagaimana dengan kampus-kampus lainnya? Ya, untuk kampus kedinasan dan kampus di bawah Kementerian Kesehatan itu tidak menyelenggarakan beasiswa KIP kuliah. Ya, misal untuk kampus di bawah Kementerian Kesehatan itu adalah Poltekkes, Kemenkes. Ya, sedangkan untuk kampus kedinasan misalnya di sini ada STAN, STIS, IPDN. Nah, itu adalah contoh kampus yang tidak menyelenggarakan KIP kuliah. Yang ketiga, terkait dengan syarat KIP kuliah. Ya, persyaratan untuk mendaftar KIP kuliah di tahun 2023. Ini persyaratan secara umum teman-teman. Yang pertama, siswa SMA atau sederajat yang lulus atau akan lulus pada tahun berjalan atau telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya. Ya, maksudnya adalah ya kalau sekarang ini adalah 2023, maka di 2 tahun sebelumnya yaitu 2021 dan 2022 itu juga masih berhak ya untuk bisa mendaftar di KIP kuliah. Ya, kemudian serta memiliki NISN, NPSN dan NIK yang valid. Nah, yang kedua, memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Nah, yang ketiga, lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini pasti ya, nggak mungkin kita mendapatkan KIP kuliah sedangkan kita nggak lulus di penerimaan mahasiswa baru. Nah, jadi lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, kemudian diterima di PTN atau PTS pada prodi dengan akreditasi A atau B dan dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C. Nah, di sini ada yang nanya kemarin, untuk ketentuan akreditasi itu apakah kampusnya atau prodinya gitu ya. Nah, jadi di sini sudah jelas bahwa yang menjadi ketentuan itu adalah prodinya ya. Kemudian di video sebelumnya saya juga sudah mengupload terkait dengan jurusan
ataupun prodi dengan ketentuan akreditasi, baik itu A, B, C, dan lainnya. Jadi akreditasi ini juga sangat berpengaruh ya teman-teman sekalian terkait dengan lolosnya kita sebagai penerima KIP kuliah. Ya, oleh karena itu saya lebih menyarankan kepada kita semua, silahkan ambil jurusan ataupun prodi dengan akreditasi A atau B ya, terkhusus untuk kita yang ingin mendaftar kuliah di jalur KIP kuliah ya. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui jurusan itu akreditasinya A, B, C atau lainnya? Nah, silahkan cek video yang sudah saya upload di beberapa hari sebelumnya ya. Itu merupakan salah satu penyebab yang jarang diketahui oleh calon mahasiswa yang daftar di jalur KIP kuliah. Yang keempat, ini belum pernah menerima KIP kuliah atau bidik misi di tahun sebelumnya ya. Artinya teman-teman ya, mungkin ada yang angkatan 2021 ataupun 2022 ini yang sudah kuliah kemudian mendapatkan KIP kuliah atau bidik misi, tetapi karena ada suatu kondisi dan lain hal mungkin ya, sehingga bidik misi ataupun KIP kuliahnya itu dicabut gitu. Maka di tahun 2023 ini itu juga tidak berhak ya, tidak berhak untuk mendaftar KIP kuliah. Nah, yang kelima, mendaftar diri secara pribadi dan membuat akun di website kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Kemudian yang keempat, kategori KIP kuliah. Ya, ini kriteria ekonomi tidak mampu yang boleh mendaftar KIP kuliah adalah sebagai berikut ya teman-teman. Yang pertama, pemegang KIP SMA sederajat. Yang kedua, pemegang KKS, PKH atau BPNT. Yang ketiga, berasal dari panti asuhan atau panti sosial. Yang keempat, terdata di DTKS dengan keterangan desil kurang dari 4. Nah, kemudian yang poin kelima, ini misalnya teman-teman tidak mempunyai KIP kuliah sesuai dengan poin 1 ataupun KKS atau poin 3 dan poin 4. Misalnya teman-teman nggak memiliki ya. Di sini kita jelaskan di poin 5 bahwa teman-teman juga bisa mendaftarkan diri di jalur KIP kuliah dengan ketentuan bahwa pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali maksimal itu adalah 4 juta rupiah ya. Misalnya penghasilan bapak ditambah dengan penghasilan ibu ternyata maksimal itu adalah 4 juta rupiah, maka teman-teman juga berhak untuk mendaftarkan diri di KIP kuliah. Kemudian pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali dibagi jumlah anggota keluarga itu maksimal Rp750.000. Nah, ini satu kondisi misalnya teman-teman penghasilan bapak dengan penghasilan ibu ketika dijumlahkan ternyata lebih dari 4 juta. Bagaimana Kak? Apakah saya bisa mendaftar? Itu bisa ya, bisa dengan catatan misalnya penghasilannya adalah 5 juta misalnya. Nah, 5 juta kemudian ternyata kandungan tanggungan dari kepala keluarga di keluarga teman-teman misalnya 7 orang misalnya, maka 5 juta dibagi 7 orang itu berapa? Ya, kalau seandainya setelah dibagi rata-rata itu maksimal Rp750.000 atau bahkan kurang dari itu, maka teman-teman juga bisa mendaftarkan diri sebagai calon penerima KIP kuliah. Nah, jadi begitu teman-teman sekalian terkait dengan syarat dan juga kategori penerima KIP kuliah di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.